Setelah menonton video ini, kalian diharapkan dapat menjelaskan tingkat organisasi kehidupan dari yang terendah hingga tertinggi. Apa yang dimaksud dengan tingkat organisasi kehidupan? Tingkat organisasi kehidupan adalah tata urutan atau hierarki penyusun kehidupan yang dimulai dari molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan bioma. Tingkat organisasi kehidupan yang paling kecil adalah molekul. Molekul adalah kumpulan dari dua atom atau lebih. Contoh molekul adalah karbohidrat, lemak, protein, dan asam nukleat. Tingkat organisasi kehidupan yang kedua adalah sel. Apa itu sel? Sel adalah unit terkecil dari tubuh makhluk hidup. Ada beberapa contoh sel yang biasa kita kenal, yaitu sel hewan dan sel tumbuhan. Contoh sel hewan adalah sel darah merah. Contoh sel tumbuhan adalah sel rambut akar. Organisasi kehidupan yang ketiga adalah jaringan. Apa itu jaringan? Jaringan adalah kumpulan dari sel yang memiliki ciri dan fungsi yang sama. Ada 4 macam jaringan pada tumbuhan, yaitu jaringan meristem, jaringan epidermis, jaringan pembuluh, dan jaringan penyokong. Ada 4 macam jaringan yang terdapat pada hewan tingkat tinggi dan manusia, yaitu jaringan epitel, jaringan otot, jaringan saraf, dan jaringan darah. Tingkat organisasi yang keempat adalah organ. Organ adalah kumpulan dari jaringan-jaringan yang berbeda-beda dan memiliki fungsi tertentu. Contoh organ pada manusia adalah jantung dan paru-paru. Contoh organ pada tumbuhan adalah daun, bunga, dan akar. Tingkat organisasi kehidupan yang kelima adalah sistem organ. Sistem organ adalah kumpulan dari beberapa organ yang memiliki fungsi tertentu dan saling bekerja sama. Contoh sistem organ pada manusia adalah sistem peredaran darah, sistem saraf, sistem pernapasan, sistem pencernaan, sistem rangka, dan sistem muskuler. Berbagai sistem organ yang bekerja bersamaan serta melakukan suatu kegiatan hidup akan membentuk suatu individu. Individu dapat berupa organisme bersel tunggal atau uniseluler, atau bersel banyak atau multiseluler. Bakteri dan protozoa adalah contoh organisme bersel tunggal. Satu bakteri dan satu protozoa dikatakan sebagai satu individu. Manusia, kucing, pohon kelapa, dan tanaman melati merupakan contoh organisme multiseluler. Organisme multiseluler terbentuk dari sistem-sistem organ yang bekerja sama dalam satu kesatuan. Seorang manusia, seekor kucing, sebatang pohon kelapa, dan setangkai tanaman melati juga dikatakan sebagai satu individu. Jadi individu itu adalah satu makhluk hidup tunggal. Tingkat organisasi kehidupan yang ketujuh adalah populasi. Populasi adalah kumpulan dari individu-individu yang sejenis yang terdapat pada suatu tempat tertentu. Murid-murid yang berada di sekolah dinamakan sebagai populasi manusia. Kumpulan rumput yang ada di halaman sekolah dinamakan populasi rumput. Kumpulan belalang dinamakan populasi belalang. Kumpulan kucing dinamakan populasi kucing. Tingkat organisasi yang kedelapan adalah komunitas. Komunitas adalah kumpulan berbagai macam populasi makhluk hidup yang hidup dalam suatu wilayah tertentu. Contohnya di rumah. Di rumah itu ada manusia, ada kucing, ada bunga,
Nah, jadi rumah itu sudah termasuk sebuah contoh komunitas. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat kumpulan berbagai macam populasi, yaitu populasi manusia, populasi kucing, populasi bunga, dan populasi yang lain. Tingkat organisasi yang kesembilan adalah ekosistem. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Di dalam ekosistem terdapat faktor abiotik. Ada tanah, matahari, air, dan oksigen. Di dalam ekosistem juga ada makhluk hidupnya, yaitu ada produsen, konsumen, dan pengurai. Makhluk hidup di dalam ekosistem termasuk faktor biotik. Tingkat organisasi kehidupan yang ke-10 adalah bioma. Bioma adalah ekosistem daratan utama di bumi yang dipengaruhi oleh iklim. Contoh bioma adalah bioma padang rumput, bioma tundra, bioma taiga, bioma hutan hujan tropis, dan biasanya di bioma itu terdapat tumbuhan yang dominan dan hewan yang spesifik. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.